Selamat datang Mas Yuan. Selamat pagi Mas Tere. Selamat pagi Mas Yuan. Yuwana Saputra. Ahmad Yuwana Putra. Ahmad Yuwana Putra. Mas Yuan. Mas Yuan ini adalah staf di Direktorat Kemahasiswaan. Betul. Universitas Gadjah Mada. Betul Mas. Betul. Yeah. Yang sudah bola-bali diundang tapi saking sibuknya karena ngurusi mahasiswa, kegiatan mahasiswa UGM nih. Betul ya. Sabtu Minggu tetap lanjut kalau ngurus kemahasiswaan Mas. Yang diurus itu kegiatannya ya Mas? Kegiatan pendampingan, kemudian kita juga kadang menyiapkan beberapa kegiatan di tahun selanjutnya atau di minggu-minggu selanjutnya kan kita kadang tidak bisa selesai dalam minggu itu. Kita harus mengerjakan di Sabtu Minggu. Beberapa hal itu memang harus dalam tanda kutip lembur lah. Tapi itu. Selain jenengan banyak juga ya Mas stafnya? Kalau sebenarnya yang muda itu yang pegawai tetap yang paling muda saya. Kemudian ada beberapa juga yang masih kontrak SDM, ada juga alumni gelanggang juga, ada Mbak Baroro, kemudian ada Mbak Nabila. Dulu ada Mas Yusa, tetapi sekarang Mas Yusa sudah menjadi CPNS. Alhamdulillah kemarin keterima CPNS di Kemendagri. Oh, alhamdulillah. Tapi apa bedanya kayak Mbak Baroro sama Mbak Nabila kan di pengembangan karakter ya? Dimana itu di bawahnya Direktorat Kemahasiswaan. Betul. Jadi Direktorat Kemahasiswaan kan ada 4 subdit Mas. Jadi ada organisasi dan fasilitas itu saya. Kemudian ada subdit kesejahteraan mahasiswa yang ngurusi beasiswa, kemudian layanan sosial. Kemudian ada subdit pengembangan karakter mahasiswa itu yang di Jalan Asem Kranji itu, di bawahnya Dr. Aji. Kemudian ada subdit kreativitas mahasiswa itu di Pak Herman di F11. Jadi ada 4 subdit. Tapi subdit jenengan satu-satunya yang di gedung pusat? 2 sama Kesma. Sama Kesma. Tetapi di subdit organisasi dan fasilitas ini memang kemudian semacam menjadi sekretariatnya Ditmawa. Jadi kegiatan yang kemudian bersifat umum Direktorat Kemahasiswaan atau bahkan kita juga sering membantu subdit-subdit lain. Sehingga tidak terpatok sama kegiatannya organisasi fasilitas. Jadi kegiatannya Ditmawa ya yang mengelola OFM. Kadang saya itu juga harus membackup beberapa kegiatan misalnya yang ada di kreativitas, membantulah ya di Jawil Mas, membantu kegiatan KRI Mas, membantu kegiatan PIMNAS dan sebagainya yang dalam tanda kutip di Direktorat Kemahasiswaan saya dipercaya untuk menghandle divisi acara lah. Kalau misalnya ada kunjungan, ada audiensi dan sebagainya biasanya yang saya dijawil oleh pimpinan untuk mengurusi hal tersebut. Sebelum kita lanjutkan ke Ditmawanya itu Mas, jenengan kan dulu mahasiswa UGM tuh. Betul Mas. Angkatan 2011. Ya lulusnya nggak usah dikasih tahu ya berapa. Betul Mas. Kemudian bergabung dengan Ditmawa. Leres. Ya, itu kok bisa gimana Mas? Apa pas ada rekrutmen atau kan jenengan anak gelanggang juga atau anak UKM? Jadi ini mungkin saya sedikit cerita ke gelanggang dulu nggih Mas. Banyak boleh. Saya dulu di gelanggang aktif di Kopma. Saya Kopma itu apa? Koperasi Mahasiswa. Koperasi Mahasiswa. Kemudian 2012 kalau di Kopma kan ada delegasi-delegasi. Akhirnya saya waktu itu semester 2. Saya juga kurang tahu apakah saya juga kena jebakan Batman. Jadi semester 2 saya didelegasikan Kopma itu untuk menjadi panitia Porsinigama. Kemudian ada musyawarah besar akhirnya. Waktu itu saya semester 2 ya hitungannya. Kemudian sebenarnya background saya itu bukan dari ekonomi karena sebenarnya saya kimia. Jadi di Mubes itu ini bendahara satunya belum ada. Ini perwakilan Kopma mana? Kebetulan ada saya. Saya merasa sebenarnya waktu itu kurang percaya diri karena saya baru semester 2. Kemudian saya harus mengelola dana Porsinigama yang kemudian dalam 2012 itu cukup besar ya. Walaupun mungkin tidak sebesar tahun ini, tapi perhitungan di tahun itu sudah cukup besar. Akhirnya karena sudah diamanai dan forum itu memilih saya, akhirnya saya begitu terpilih, saya belajar dari teman-teman ekonomi, belajar dari teman-teman sekretaris bendahara sebelum-sebelumnya untuk mengelola itu. Kemudian akhirnya saya di Kopma diberikan beberapa kali amanah. Kemudian 2013 saya itu malah lebih fokus ke gelanggang. Karena kemudian sebenarnya harapannya bisa berlanjut lagi di Kopma, tetapi malah di 2013 saya jadi ketua Porsinigama. Kemudian saya juga aktif di BEM Mas, di BEM IPA. Itu juga sebenarnya akalan-akalan teman-teman saya karena iki uripe nang gelanggang ki ora pernah bali nang fakultas. Iya, mbok ayolah ilmu-ilmunya
digunakan di fakultas saya. Saya diamanai di BEM fakultas juga. Kemudian 2014-15 di Gelanggang sampai 2015. Singkat cerita saya 2015 menjadi ketua Forkom. Kemudian waktu itu ketemu sama namanya Kasih Kegiatan dan organisasi itu Pak Mulyanto. Sekarang menjadi kepala kantor administrasi di biologi. Sebelum dulunya menjadi Kasih Kegiatan. Kemudian sering berkoordinasi lah Mas, karena kemudian banyak hal yang saya komunikasikan ke Ditmawa dan sebagainya. Karena saya menjelang selesai di Gelanggang, saya dijawil, Mas, setelah dari Forkom membantu-bantu di Ditmawa gimana? Bersedia atau tidak? Waktu itu saya berpikir, saya itu kalau sudah diberikan amanah harus maksimal, harus kemudian saya jawab amanah itu dengan sebaik mungkin. Akhirnya saya mencoba merenung lah ya selama 1 minggu, berdiskusi juga dengan beliau, berdiskusi juga dengan Pak Sidik. Dulu Pak Sidik itu adalah Kasubdit Organisasi dan Fasilitas sebelum Pak Sindung. Kemudian sekarang beliau jadi KKA juga di Kehutanan dan jadi pembina Forkom. Saya berdiskusi, Pak, saya kalau jadi paruh waktu itu seperti apa toh Pak? Karena waktu itu paruh waktu itu belum ada Mas. Jadi paruh waktu angkatan pertama saya itu ada saya, Mbak Soim kalau Mas Ceri tahu. Kemudian ada dari Fapet itu siapa saya agak lupa, ada Mas Tohir dari Ilmu Budaya. Ini semutnya sepertinya saya karena terlalu manis ya. Jadi ada tiba-tiba ada semut. Ada semut di mic, tapi enggak masalah. Mungkin setelah itu saya 2016 bergabung di Ditmawa menjadi paruh waktu sampai pertengahan 2018. Setelah itu saya ditawari kontrak PPK. Kalau mungkin Mas Ceri juga tahu, ada namanya kontrak PPK. Kemudian setelah itu kontrak SDM. Baru alhamdulillah tahun 2020 awal kemarin saya diusulkan oleh Pak Direktur. Kemudian alhamdulillah juga lolos seleksi menjadi pegawai tetap. Alhamdulillah. Jadi memang kemudian SK Rektor. Jadi memang saya di Ditmawa kok kenapa itu memang jalan hidup saya selama di mahasiswa itu kan mengurusi kegiatan terus. Akhirnya sekarang saya juga bekerja itu mengurusi kegiatan kemasan dan saya anggap ini memang passion saya. Sehingga memperbaiki beberapa sistem yang dulu misalnya laporan proposal itu harus mengirimkan hard file walaupun juga sudah diunggah online, kita coba sekarang kita online kan semualah biar mahasiswa juga kalau ada revisi tidak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk tanya Mas revisinya di mana. Saya juga perlahan-lahan karena saya juga pernah jadi mahasiswa, bagaimanapun Ditmawa kita perbaiki untuk menjadikan layanan kepada mahasiswa itu yang terbaik itu seperti apa. Kita mengikutilah. Kita WA, Telegram, Twitter, Instagram kita aktifkan semua. YouTube kita juga sedang aktifkan Mas. Jadi di tahun 2022 kita kemarin sedang membuat video-video profil 2021 akhir maaf. Jadi kemudian 2022 baru kita unggah. Kita harapannya di bulan Juni nanti kita juga bisa menyelesaikan semua pembaruan video profil UKM. Semua UKM. Jadi harapannya walaupun kita ada prioritas UKM yang sudah punya mungkin kita masuk prioritas 3 lah. Tapi harapannya di bulan Juni sebelum PPSMB sama Gelex kita menggarap video profil UKM keseluruhan. Jadi kita menggarap video profil UKM secara keseluruhan biar itu menjadi juga daya tarik bagi mahasiswa baru. Video profil UKM ini menarik ya. Jadi mungkin daya tarik maba untuk masuk UKM semakin tinggi. Begitu Mas. Mungkin bagi yang belum tahu maksudnya UKM di sini unit kegiatan mahasiswa. Betul Mas. Bukan usaha kecil betul. UMKM bukan UMKM ya. UMKM juga. Nah, tadi kan jenengan di Subdit Organisasi dan Fasilitas. Berarti semua organisasi mahasiswa se-UGM itu jenengan tahu berarti. Datanya ada di datanya ada di saya, tetapi mungkin sekarang karena belum tersentral ya Mas. Jadi kadang tidak semua fakultas itu juga mengirimkan data organisasinya ke kami. Kalau dulu kami kadang harus mengejar-ngejar untuk fakultas mengirimkan datanya, tetapi saat ini yang memang benar-benar menjadi tanggung jawab kami untuk mengelola itu yang UKM, unit kegiatan mahasiswa dan beberapa komunitas. Walaupun komunitas itu juga dibagi,
Kalau komunitas yang memang sifatnya kompetisi yang mengelola kreativitas. Oke. Komunitas yang sifatnya layanan, kemudian bagaimana kayak Raja Bandar itu yang mengelola KESMA, kesejahteraan mahasiswa. Kemudian komunitas yang sifatnya pengembangan karakter nanti yang mengelola karakter. Walaupun misalnya mau pengajuan dana dan sebagainya nanti melalui kami. Oh gitu. Kalau untuk organisasi yang di tingkat fakultas, departemen, prodi ataupun jurusan itu bisa mengajukan dana ke kami, tetapi pengelolaan secara fullnya masih kami serahkan kepada fakultas terkait. Okay. Jadi kalau misalnya kami kemudian biasanya kalau kami memberikan kewajiban kepada organisasi tersebut, otomatis kan organisasi tersebut memiliki hak ya Mas. Kalau kami harus mengelola itu semua dan kemudian organisasi tersebut menagih haknya, sebenarnya anggaran di kami belum cukup. Maka harapannya kami hanya sifatnya subsidi atau membantu untuk organisasi-organisasi di tingkat fakultas maupun departemen. Harapannya fakultas juga bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk organisasi-organisasi tersebut. Oke, sebelum saya bertanya pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab, terutama terkait anggaran, mari kita langsung ke pokok berikutnya, Mas. Nah, Mas, jenengan kan juga Ditmawa itu berarti di bawahnya ini ya, apa? Wakil rektor bidang pendidikan. Jadi akademik, bidang akademik ya. Kalau sekarang namanya PPK. Jadi sekarang Prof Jagal, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Jadi kami ada di bawah beliau. Kalau beliau kan membawa 2 direktorat, ada Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Pendidikan dan Pengajaran, begitu Mas. Oke. Oh jadi DPP itu yang masih di bawah juga, setara ya? Setara dengan Direktorat Kemahasiswaan. Ya itu di bawahnya Prof Jagal langsung. Nah, itu kan juga berarti terkait dengan kalau rekrutmen itu berarti ke DPP kan ya harusnya ya? Rekrutmen apa Mas? Rekrutmen pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran mahasiswa leres ke DPP. DPP. Tetapi kan terkait dengan PBUB Mas, misalnya yang mau kita bahas itu pemilihan penelusuran bibit unggul berprestasi. Itu kan melibatkan Ditmawa juga. Betul. Nah, itu keterlibatannya sampai mana Mas? Kalau Direktorat Kemahasiswaan memang untuk PBUB kami bermitra dengan DPP, kerjasama dengan DPP karena kemudian pengampu utama untuk pendaftaran mahasiswa baru itu ada di DPP. Nanti mungkin teman-teman yang mendengarkan ini bisa dicek di um.ugm.ac.id. Kami keterlibatan kami itu sebenarnya dari pelibatan pembina. Otomatis kalau misalnya ada penilaian, kemudian portofolio dan sebagainya, tentu yang kami harus melibatkan expert ya Mas. Expert dalam hal ini adalah ada 2, pembina atau pelatih. Jadi saat ini selama 2 tahun karena kemudian seleksinya portofolionya itu secara daring, kami melibatkan pembina. Jadi yang dimaksud berprestasi itu berprestasi di luar akademik ya Mas. Betul. Itu bisa macam-macam, bisa olahraga, bisa seni, bisa penalaran gitu. Kalau penalaran saat ini langsung DPP. Oh langsung DPP. Walaupun kami coba juga nanti di subdik kreativitas apakah juga bisa menjadi tim dalam untuk penalaran atau IPTEK. Tetapi untuk yang bidang olahraga dan seni memang kami yang kemudian nanti akan menyeleksi portofolionya. Mahasiswa itu apakah benar-benar layak dengan sesuai kemampuan di bidang olahraga atau prestasinya. Itu yang menilai dari UKM. Pembina UKM atau pelatih UKM. Nah, nanti biasanya kami sebelum pembukaan itu kami juga berkomunikasi dengan UKM-nya Mas. Misalnya contohnya di seni suara ya. Di seni suara itu mungkin ada ketentuan nanti ada lagu wajib atau lagu pilihan dan sebagainya. Biasanya kami harus bertanya kepada UKM-nya, sehingga nanti pembina ataupun UKM-nya yang akan membantu dalam penilaian juga udah tahu standar apa yang akan digunakan, begitu Mas. Lah Mas, kemarin tuh sempat ada yang tanya ke saya gitu. Jadi kalau masuk jalur PBUB itu gimana, kan di UGM kan sampai saat ini itu yang saya lihat kan belum ada pengumumannya tuh. Nah, cuma saya nyampaikan yang sudah-sudah. Cuma pertanyaannya dia lanjutannya itu menurut saya menarik. Kalau tidak ada UKM-nya, itu terus gimana proses seleksinya? Misalnya kayak di kita kan nggak ada UKM senam, tapi dia ternyata prestasinya senam luar biasa, misalnya kayak gitu. Nah itu terus menilainya gimana?
untuk saat ini yang kita buka, jadi di nanti kalau teman-teman yang akan mendaftar bisa dilihat di UM itu ada pilihannya Mas. Jadi memang hanya beberapa cabang olahraga atau beberapa tangkis seni yang bisa kita fasilitasi. Jadi dulu pernah kita mungkin tahun 2017 atau 2018 kita pernah membuka untuk balap sepeda dan sepatu roda. Tetapi kita kemudian akhirnya membentuk KIMOS. Jadi semacam komunitas mahasiswa untuk yang masuk melalui jalur olahraga dan seni. Untuk memfasilitasi bagi rekan-rekan yang wah aku ngerandu UKM ki. Terus aku lemeh berorganisasi dan meh guyup rukun dan teman-teman PBUB bagaimana? Akhirnya waktu itu kita bentuk KIMOS. Tetapi saat ini kita untuk mengoptimalkan daripada kemudian UKM tersebut, bidang tersebut entah cabang atau tangke tersebut kemudian malah tidak terpelihara dengan baik, akhirnya kita mencoba yang ada UKM-nya. Jadi untuk tahun ini insya Allah nanti yang kita buka pendaftarannya itu yang ada UKM-nya. Jadi nanti ketika sudah diterima pendampingan oleh UKM pun jelas, kemudian nanti pendampingan oleh pembina monitoring itu juga lebih jelas. Kita mulai tahun 2021 kita coba perbaiki terutama terkait monitoring dan evaluasinya Mas. Kalau dari yang kemarin ada evaluasi apa Mas? 2021? Bukan hanya 2021 tapi mulai mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga. Pertama terkait keaktifan mahasiswa tersebut ketika sudah terima ke UKM-nya. Jadi kan kalau gitu ketika mahasiswa itu diterima PBUB, diseleksi oleh UKM, secara otomatis dia harus masuk ke UKM tersebut. Jadi terkadang kalau sudah keterima nih, saya mendaftar melalui bidang futsal. Alhamdulillah saya keterima, kemudian misalnya saya memilih fakultasnya kehutanan. Ketika sudah diterima, itu terkadang ada beberapa mahasiswa yang kemudian merasa tidak memiliki kewajiban untuk aktif di UKM tersebut. Karena nggak tahu atau sebenarnya sudah tahu, karena ketika mendaftar pun itu sudah harus menyertakan surat kesanggupan aktif di UKM. Jadi memang itu sudah sejak awal kita berikan surat kesanggupan. Jadi memang tetapi ya memang mahasiswa ya Mas. Jadi kita harus benar-benar perlahan-lahan untuk kemudian bagaimana memonitoring dan mendampinginya. Itu yang sering terjadi. Akhirnya kita kadang komunikasi sama UKM, kita memberikan nomor HP tetapi hanya untuk beberapa orang. Jadi kadang saya monggo mahasiswa PBUB-nya ini silahkan didampingi, tetapi data ini hanya boleh diakses oleh ketua dan bidang SDM-nya yang memang bersangkutan terkait sumber daya manusia di UKM tersebut. Kemudian tidak disebarkan ke semua anggota dan sebagainya, karena itu kan nomor HP kan juga sekadang tidak semua orang berkenan ya kadang ya Mas, disebarluaskan begitu Mas. Saya tuh pernah punya pengalaman Mas sebenarnya. Jadi ada salah satu, karena di Swaga Yugama ya. Di Swaga itu ada salah satu mahasiswa PBUB, dia masuknya karawitan kalau nggak salah. Terus waktu itu dia menang, ada Olimpiade Pariwisata, kebetulan karena kami yang menyelenggarakan dari Prodi gitu, dan itu levelnya nasional, dia menang karawitan juara 1. Ada 4 orang yang masuk jalur PBUB. Cuma yang 2 ini PBUB UGM, yang satunya sekolah vokasi, yang 2 lainnya. Nah waktu itu kan yang SP masih pisah nih, belum jadi satu dengan UGM. Kalau sekarang sudah jadi satu ya. Nah si mahasiswa ini, yang 1 orang ini dia masuk Swaga Yugama tapi nggak pernah aktif. Akhirnya waktu itu sempat tak telepon toh. Dan ini namanya dia udah hampir lulus sih sebenarnya. Terus saya telepon, akhirnya ya kemudian aktif gitu. Dia sebenarnya tahu, tapi karena kegiatan atau aktivitas yang ada di prodinya itu katanya sih itu tidak memungkinkan. Meskipun setelah ditelepon, daripada kamu nanti dikeluarkan, karena kan di situ kalau nggak salah ada klausul ya. UGM berhak mengeluarkan mahasiswanya. Tapi ada yang dikeluarkan? Belum sampai saat ini. Oh ya alhamdulillah. Kami juga tentu biasanya kami berdiskusi dengan pembina-pembina UKM bagaimana untuk menangani kasus-kasus seperti ini, karena sebenarnya memang kemudian mereka juga punya kewajiban akademik ya Mas di masing-masing prodi atau jurusannya, tetapi rekan-rekan itu kan juga masuknya lewat bidang olahraga dan seni. Jadi harapannya kita juga mengembalikan lah semangatnya. Monggo teman-teman sudah diterima di UGM melalui jalur prestasi olahraga dan seni, harapannya juga bisa memberikan sumbangsi untuk UGM di bidang olahraga dan seni. Harapannya seperti itu ya.
tidak hanya prestasi Mas. Jadi terkadang ada yang berpikiran, wah aku nanti kalau nggak bisa memberikan medali atau piala untuk UGM bagaimana? Sebenarnya tidak harus prestasi, karena juga bisa memberikan reputasi. Misalnya ternyata di bidang seni, contohnya tadi Mas karawitan ya Mas, bidangnya tangki tari, kemudian nanti masuknya ke karawitan dan sebagainya, tapi itu ternyata bisa mengembangkan karawitan di desanya, atau mungkin malah sering mengajar karawitan di sekolah, berkat juga latihan di Swaga, itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting aktif, kemudian memberikan sumbangsih bagaimana mengharumkan nama UGM, baik di lingkungan sekitar maupun nasional ataupun internasional. Itu harus ada tracingnya Mas. Itu ada tracingnya. Kalau saat ini membuktikan saat ini belum ada, tetapi kami masih by laporan dari ketua UKM. Biasanya ketua UKM, Mas ini nggak aktif ya Mas. Wah, kita biasanya berdiskusi dari pembinaannya dulu, apakah pembinaannya juga sudah melakukan monitoring atau tidak. Kemudian nanti mau apa langkah yang akan kita ambil. Oke, itu satu ya Mas. Siap. Ada lagi yang evaluasi lainnya? Kalau evaluasi saat ini itu Mas, yang kemarin, yang sebenarnya yang kedua tadi yang sudah disinggung Mas Heri, yang tidak ada UKM-nya, itu sebenarnya menjadi evaluasi kami. Nah, ini kalau begitu terus nanti mahasiswa ini malah kemudian tidak terpelihara atau tidak mendapat fasilitas yang layak. Padahal misalnya kayak sepatu roda, balap sepeda itu rata-rata yang masuk ke UGM itu prestasinya top semua Mas. Tetapi malah kemudian karena nggak ada UKM-nya kan kasihan, malah tidak berkembang. Akhirnya kadang kami berkomunikasi dengan KONI. Waktu itu ada almarhum Dr. Anto. Itu Dr. Anto masih semangat lah, kemudian bagaimana bekerja sama dengan UGM, memberikan fasilitas mahasiswa-mahasiswa, bukan hanya mahasiswa UGM tapi mahasiswa-mahasiswa yang ada DIY untuk berlatih difasilitasi oleh KONI. Tapi sekarang Dr. Anto juga tidak ada, sehingga kami agak kesusahan kemudian bagaimana pola pembinaan bagi rekan-rekan yang tidak ada UKM-nya ini. Mas tadi jenengan juga nyebut ketika sudah masuk UGM tidak dituntut untuk ada prestasi gitu. Tidak selalu harus ada prestasi. Tetapi sebelum masuk itu harus ada prestasinya. Betul, kalau itu wajib Karena itu yang dinilai ya. Betul. Wajib. Dan ini mungkin juga untuk pengetahuan teman-teman, prestasi di tingkat kabupaten atau kota itu kita tidak bisa. Jadi minimal provinsi pun juara 3 tidak bisa. 1-2 masih bisa. 1-2 masih bisa. Jadi biasanya kan ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kejuaraan di tingkat kabupaten atau kota juara 1. Kemudian kadang calon siswa tersebut protes, wah aku juara 1 di kejuaraan ini loh, tetapi kok nggak bisa. Karena memang sudah ada ketentuannya, nanti teman-teman detailnya bisa dilihat. Sudah ada ketentuannya bahwa minimal itu juara provinsi. Dan itu pun juara 1 dan 2. Nasional 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya internasional itu bisa menjadi finalis, itu sudah bisa kita anggap prestasi. Itu pun internasional, dan itu nanti kita akan tinjau ulang. Internasionalnya peserta negaranya berapa. Jangan sampai kemudian menjadi finalis di tingkat internasional, tapi ternyata kegiatan tersebut hanya diikuti oleh 2 negara. Misalnya seperti itu Mas. Jadi nanti di tim verifikator nanti akan melihat juga bergengsi atau tidak. Tapi tetap masih bisa daftar ya. Masih bisa, karena tapi belum tentu diterima. Secara administrasi kan lolos. Ya lucu sih yang internasional tadi. Kalau minimalnya berapa negara Mas? Idealnya sebenarnya 5. Karena kami pun kalau misalnya mengisikan di Simkatmawa, itu untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang juara internasional itu kan sebenarnya yang memiliki nilai tinggi sebenarnya di atas 5 negara. Walaupun sebenarnya kurang dari 5 negara juga difasilitasi, tetapi memang idealnya untuk kegiatan internasional itu paling tidak sama dengan atau lebih dari 5 negara. Karena kemudian sekarang banyak bukan hanya dari perguruan tinggi, bukan dari sekolah di luar negeri, tapi terkadang ada organisasi-organisasi kemahasiswaan, kemudian mengadakan acara internasional. Ternyata pesertanya mohon maaf, misalnya hanya dari Indonesia dan Malaysia. Nah, itu kan juga kami terkadang harus melihat kembali bahwa kegiatan itu seperti apa. Ya lucu. Yang penting harus punya prestasi itu. Betul. Dibuktikan dengan sertifikat. Mungkin kalau bagi calon pendaftar atau siswa yang melalui
jalur olahraga dan seni mungkin prestasinya di tingkat nasional atau provinsi, lebih baik kalau bisa sertifikatnya bertanda tangan atau diketahui oleh lembaga yang menaungi. Misalnya saya juara satu provinsi futsal, saya membawa nama SMA saya, kemudian saya juara satu futsal tingkat DIY. Itu paling tidak sertifikatnya sebaiknya diketahui oleh KONI DIY, karena yang kita anggap mengetahui. Kalau misalnya KONI DIY tidak bisa, paling tidak misalnya induk organisasinya. Misalnya kalau sepak bola ya PSSI-nya DIY lah. Sehingga ini juga kita sosialisasikan, harapannya penyelenggara-penyelenggara di tingkat SMA itu juga sudah mulai paham, sudah mulai ngeh bahwa tanda tangan induk organisasi atau asosiasi itu penting. Bukan hanya sekedar tanda tangan, tetapi itu menjadi legalitas. Oh, ini bahwa turnamen itu diakui oleh PSSI provinsi tersebut, sehingga nanti misalnya ada untuk verifikasi, kita lebih mudah verifikasinya. Itu begitu. Berkas asli Mas yang di kalau sekarang kan scan-scanan. Scan ya? Pakai legalisir nggak? Kalau ada legalisirnya lebih bagus. Ya? Lebih bagus. Kalau misalnya kemudian difotokopi atau apa, dilegalisir itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada bisa pakai pengantar. Pengantar. Ya? Dan itu mungkin teman-teman juga yang sering luput itu sebenarnya surat pengantar dari kepala sekolah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian itu kan sebenarnya mudah nggih Mas, karena kemudian siswa itu tinggal berkoordinasi dengan sekolahnya, meminta. Saya yakin sekolahnya tidak memberikan lah ya. Pasti senang. Jahat banget sekolah. Iya, pasti senang lah. Wah, siswaku main daftar UGM gitu. Pasti malah kepala sekolah atau bidang kesiswaannya malah senang kan Mas. Pasti ya. Itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh rekan-rekan. Jadi jangan sampai hal-hal pendukung itu malah kemudian menjadi sebenarnya dia prestasinya internasional. Tetapi mungkin karena dia atlet banget atau seniman banget, terkadang ya Mas, tidak semua. Terkadang tidak menghiraukan hal-hal administrasi. Wah, aku kayak juara satu internasional catur, masuk cuma gara-gara surat rekomendasi kepala sekolah nggak di ACC. Nah itu, tetapi kan itu sangat penting karena di awal sudah menjadi verifikasi awal administrasinya seperti apa begitu. Terkait kuota nih Mas, ada kuotanya nggak sih Mas? Sebenarnya kalau kuota kami menyerahkan lagi ke fakultas Mas. Oh gitu. Jadi kami tidak bisa kemudian menentukan kuotanya. Kami Direktorat Kemahasiswaan beserta pembina-pembina UKM, kami selalu koordinasi bersurat. Nanti mungkin di bulan Maret atau April kami biasanya bersurat ke fakultas prodi apa yang bisa menerima dan kesanggupannya berapa untuk jalur PBUB tersebut. Nah, jadi kami ada model gitu toh ternyata. Kami harus melakukan pendataan sehingga ini ternyata Fakultas Teknik sekian untuk beberapa prodi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekian untuk ternyata prodinya manajemen atau apa. Jadi memang kami harus menyerahkan lagi ke fakultas. Berarti modelnya seperti SNM, UM gitu kan tetap dikembalikan. Betul, ada kuotanya. Betul. Jadi pengampu nanti di bidang akademik itu kan yang akan melakukan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa terusnya fakultas. Sehingga nanti kita kembalikan ke fakultas. Terakhir nih Mas, terkait dengan persyaratan. Masa cuma modal sertifikat langsung langsung masuk kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Syarat-syarat pendampingnya biasanya apa Mas? Ada portofolio, video. Jadi kalau misalnya seni rupa, monggo kalau misalnya ada karyanya, misalnya pernah juara apa, kemudian punya karya, misalnya di seni rupa ya ini, itu bisa fotonya dilampirkan, tetapi juga harus ada videonya. Misalnya wajib video. Wajib. Lah kalau lupa, nah itu udah gagal langsung Mas. Oh gitu. Jadi video portofolio itu sangat penting karena kemudian setelah seleksi administrasi nanti akan dicek sertifikatnya, hasil karyanya seperti apa, portofolio videonya seperti apa. Misalnya saya futsal, saya ceritakan futsal lagi. Itu harus ada misalnya saya video dribbling bola, kontrol bola, passing bola dan sebagainya. Ketika pertandingan atau latihan? Latihan. Karena kalau pertandingan kita agak susah. Ini bocah sing endi ya? Walaupun mungkin bisa disebutkan saya memakai nomor punggung 5. Itu kalau misalnya rekan-rekan siswa bisa mengedit dan mengkolaborasikan antara waktu bertanding dengan latihan itu enggak masalah. Tetapi kan tidak semua siswa itu memiliki video saat bertanding. Footage-nya mungkin enggak memiliki semua, tapi paling tidak ya silakan rekan-rekan siswa itu bisa menyiapkan. Oh, saya ingin mendaftar PBUB UGM bidang olahraga dan seni.
nanti bisa menyiapkan video portofolionya. Tetapi juga jangan sampai kemudian editing. Kami juga tahu lah kalau misalnya kadang ada beberapa misalnya di cabang bela diri kan ada silat, taekwondo, kempo, karate, kemudian melakukan percepatan pergerakan. Jangan sampai seperti itu, misalnya pas nunjuk gini seakan-akan biar cepet dicepatkan speed videonya. Nah, tapi kan itu sebenarnya terlihat. Nah, kemudian misalnya seni suara itu juga kemudian diberikan efek-efek dan sebagainya. Biasanya kami juga tahu lah. Jadi monggo harapannya video yang pernah ada. Jadi monggo misalnya video pun ya memang yang murni kemampuannya seperti apa, kemudian jangan mengada-ngada, karena kalau mengada-ngada malah justru kasihan. Misalnya nanti pun 2022 misalnya ada ya Mas, tapi kami nanti menyerahkan ke pimpinan apakah nanti seleksinya ada yang luring, walaupun nanti tetap ada video portofolio, tapi nanti ada rencana, ini masih menjadi wacana, akan dilaksanakan secara luring. Tetapi masih wacana, tapi nanti kami menyerahkan ke pimpinan karena itu kebijakan pimpinan. Itu kan nanti kasihan ketika dia sudah datang ke Jogja, kemudian kita melihat videonya bagus, ini di tes keterampilan diundang. Ternyata waktu sampai Jogja malah minder ya melihat kemampuan teman-temannya. Karena videonya hasil editing. Nah, itu apalagi yang sifatnya olahraga kelompok, basket, futsal, sepak bola, biasanya kan langsung dikumpulkan rame-rame. Kemudian ketika skillnya terlalu jomplang kan malah kasihan. Kemudian misalnya tidak ada yang luring pun nanti ketika bergabung dengan UKM-nya juga kasihan. Kemudian punya beban moral. Aku mahasiswa PBUB yang dianggap memiliki prestasi di, misalnya tadi Mas Wildan seharusnya memiliki karawitan lebih bagus dibandingkan yang mohon maaf baru masuk ke Swaga hanya pengen belajar karawitan, pengen belajar tari dan sebagainya. Seharusnya Mas Wildan ini punya bekal yang lebih. Tetapi karena video portofolionya hasil editing, wah semki aku kudu kopi ya. Begitu Mas. Jadi harapannya yang dilampirkan itu yang murni lah, kemampuan teman-teman seperti apa, biar teman-teman ketika keterima di UKM pun ya tidak punya beban moral, dan memang ketika nanti bergabung dengan rekan-rekan UKM juga memang bisa menunjukkan prestasi ataupun bisa menyumbangkan reputasi untuk UKM-nya. Itu tok kok Mas. Kayak nilai gitu nggak ada? Nilai akademik? Nilai akademik ada, tapi itu ranahnya DPP. Jadi DPP jadi kalau alurnya administrasi dulu. Itu di DPP. Setelah itu ke portofolio. Nanti Direktorat Kemahasiswaan bersama pembina UKM. Gitu. Tapi pengumpulan portofolio tetap jadi satu ya di awal. Jadi satu di awal. Jadi ini lolos administrasinya, lolos nilainya, lolos nilai KKM-nya, baru nanti dilempar ke Dismawani yang lolos KKM dan lolos administrasi segini. Makanya tadi yang saya ceritakan tadi, jangan sampai rekan-rekan yang punya prestasi nasional, juara 1 nasional, juara 1 internasional, jangan sampai malah gagal di awal. Di administrasi. Betul, karena beliau-beliau kan tidak melihat prestasinya apa, tapi kemudian kelengkapan dokumennya, surat pengantar, surat kesanggupan dan sebagainya. Jangan sampai kemudian malah prestasi juara 1 itu tidak bisa lanjut lagi, yang nanti akan diverifikasi oleh pembina-pembina UKM tersebut. Iya, eman-eman ya. Betul, eman-eman. Kami pun yang akan nanti menampung atau membina mahasiswa itu, kami juga eman-eman Mas. Wah, gimana sih sebenarnya kan kami juga berharap banyak siswa yang diterima di UGM terutama di bidang olahraga dan seni untuk membantu UKM, kemudian juga bisa untuk menyumbang sih tadi reputasi dan prestasinya. Misalnya ini atlet voli Yuso, atlet voli baja, kan banyak atlet bagus tuh. Benar. Itu misalnya keterima di UGM, saya rasa tim voli UGM juga semakin kuat. Misalnya tim-tim basket yang bagus-bagus, SMA sekarang kan juga banyak ya Mas, memiliki atlet-atlet basket itu misalnya lengkap terus bisa masuk ke gabung ke UKM basket, kan juga tim UGM-nya sendiri juga semakin kuat. Gitu. Betul. Sampai ada satu mahasiswa saya, dia masuk UGM cuma ikut UKM basketnya, ya udah lulus karena pengennya
UKM-nya. UKM-nya, bukan pengen UGM-nya, pengen UKM-nya malah. Nggak tahu apakah saking super powernya UKM enggak. Tapi memang kemudian nanti kita juga harus memberikan pencerahan ya Mas. Nah itu gimana itu Karena Mas? kalau misalnya contohnya ini kebetulan banget ini basket. Basket di Indonesia ini kan sekarang sudah bagus. Bukan hanya misalnya di tingkat siswa itu kan ada DBL. Betul. DBL. Kemudian kalau misalnya di tingkat mahasiswa itu ada liga mahasiswa. Untuk profesionalnya ada IBL. IBL itu tidak bisa loh dia menjadi pemain IBL kalau tidak lulus. Jadi kami itu juga sebenarnya UGM juga pengen ada alumni kami yang bermain di IBL. Karena biasanya seperti ya mungkin bukan biasanya tapi pemanggilan atlet itu masih menyebutkan universitasnya loh Mas. Kayak di luar negeri, misalnya LeBron James dari universitas apa masih disebutkan, masih menjadi alma maternya dia. James Harden dari mana, makanya di NBA itu kan atlet-atlet basket itu pasti lulusan sarjana atau diploma. Di Indonesia pun sudah seperti itu. Makanya untuk nanti ke IBL itu teman-teman juga harus lulus sarjana. Tidak bisa kemudian aku nang SMA udah bagus tapi aku pengen ngatlet. Tetapi tidak memikirkan sisi akademik juga salah. Jadi paling tidak harus memikirkan sisi akademik itu untuk nanti bisa lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Tapi relevan nggak sih Mas? Sebenarnya relevan bagi universitas yang memang memiliki fakultas tersebut. Misalnya UNY, UPI Bandung, kemudian UNS, UPH, UNJ, itu kan memiliki atlet basket bagus Mas. Dan memang mereka punya fakultas ilmu keolahragaan. Akhirnya mereka juga mengembangkan ilmu di akademiknya sesuai dengan apa yang dia pilih. Karena kalau misalnya UGM kemudian bisa lolos IBL pasti nilainya lebih plus lagi. Karena tidak ada prodi yang linear dengan olahraga yang ditekuninya. Ketika dia sudah lulus ekonomi, kemudian kok dia bisa masuk IBL, berarti bocah iki bener-bener cemerlang lah. Basketnya bagus, akademiknya iso lulus UGM juga bagus. Saya yakin yang lulus dari UGM ya pasti memiliki nilai yang dan kemampuan yang bagus lah dari sisi akademik begitu Mas. Mas Yu, satu lagi nambah satu ya Mas. Yang tadi nggak jadi yang terakhir. Untuk yang bekerja sama antara DPP dengan Direktorat Kemahasiswaan itu hanya yang PBUB. Kalau yang PBU lain mboten. Jadi memang kami untuk penerimaan yang memang sifatnya pengampunya 2 direktorat itu hanya PBUB bidang olahraga dan seni. Untuk IPTEK pun nanti yang mereview adalah dari DPP. Walaupun kami masih mencoba untuk berkolaborasi karena di kreativitas mahasiswa kan banyak pembina-pembina ya Mas, yang di bidang debat, di bidang kompetisi robot dan apa itu kan banyak juga di PKM itu kan rata-rata karya ilmiah dan sebagainya, banyak dosen-dosen yang bisa menjadi misalnya verifikator. Tetapi untuk saat ini yang memang menjadi pengampunya 2 direktorat yaitu adalah PBUB bidang olahraga dan seni. Ya kayak PBU SMAK, PBU TM, PBU Opo itu enggak ya? Nanti diserahkan ke DPP apalagi kemitraan walaupun misalnya yang kemitraan nanti biasanya juga terkait pembayaran dan sebagainya nanti yang mengelola Kesma, Ditmawa. Tetapi nanti setelah diterima. Setelah diterima. Berarti ya Mas, lolos administrasi PBUB ya? PBUB itu administrasinya lolos nih dari DPP. Kemudian ketika seleksi verifikasi portofolio Ditmawa lolos. Setelah itu ada prakteknya. Kalaupun nanti tahun ini ada prakteknya, tapi kita belum tahu apakah nanti ada praktek atau tidak. Saat ini kan sebelum pandemi kemarin ada praktek. Betul, ada prakteknya. Kalau misalnya itu kita konteksnya ada prakteknya, itu bisa nggak lolos Mas? Bisa nggak lolos. Di Ditmawa bisa nggak lolos. Di Ditmawa bisa nggak? Bisa lolos. Setelah lolos dari Ditmawa nanti kita kembalikan lagi setor ke DPP. DPP nanti akan ada yudisium lah ya, ada penetapan lah. Penetapan beserta fakultas-fakultas. Kita kembalikan lagi ke DPP untuk menyampaikan ke fakultas-fakultas terkait. Jadi ada 4 proses ya? Betul. Administrasi DPP, seleksi portofolio di Ditmawa. Ini kalau ada praktek maka Ditmawa juga, terus dikembalikan ke DPP untuk hasil akhirnya. Betul. Tapi mahasiswa nggak bakal tahu mereka lolos
praktek nggak bakal tahu ya. Tidak tahu, karena itu menjadi satu proses. Gitu Mas. Oke, siap. Karena kan kalau lolos administrasi, aku tahu nih aku lolos administrasi. Portofolio, aku lolos portofolio, makanya diundang lagi misalnya. Oke. Siap. Jadi mungkin itu dulu Mas Yuan. Asik sekali. Meskipun cuma sebentar, tapi pengennya sebentar tapi malah lama. Tidak apa-apa Mas. Tapi sakjane dilanjutin masih ada lagi yang mau saya tanyakan, terutama terkait dengan PBU ya. Dan organisasi kemahasiswaan sebenarnya, karena kan banyak sekali organisasi. Betul Mas, organisasi. Jadi kami itu mahasiswa itu DPP itu kan dalam tanda kutip pintunya. Tapi kemudian setelah diterima itu kan tanggung jawab itu ada di kami, bagaimana kemudian memberikan fasilitas, bagaimana bagi mahasiswa yang kemudian butuh akses beasiswa, bagaimana yang sudah ada beasiswa juga tapi ternyata masih kurang dan sebagainya. Atau mungkin dia memang kurang mampu, tetapi dari segi akademik mau mendaftar beasiswa nggak bisa. Bagaimana itu? Padahal pemberi beasiswa itu juga menyarankan misalnya IPK-nya harus berapa. Tetapi dari sisi IPK anak tersebut tidak bisa. Mentok, tapi bocah itu anak itu memang membutuhkan. Itu juga melalui Subditkesma kami juga menyiapkan lah dana-dana rescue seperti itu. Bagaimanapun jangan sampailah kemudian kesusahan pembiayaan dalam segi kuliah itu kemudian harus memutus kuliahnya. Kami sebisa mungkin untuk membantu dan memfasilitasi. Begitu Mas. Banyak sekali kalau organisasi, kalau kesah organisasi kemasan itu banyak sekali. Tapi mungkin bisa di sesi lain Mas. Waktu kalau misalnya ada waktu lagi mungkin bisa bercerita terkait organisasi kemahasiswaan. Harus loh Mas. Itu maksud saya itu tadi. Ayo kita ngobrol terkait organisasi mahasiswaan. Karena kalau dilanjutin nih dawa banget, bakal dawa banget. Dinamika di organisasi kemahasiswaan dari mulai tingkat prodi sampai universitas itu luar biasa. Dan itu membawanya diploma S1, S2, S3 semua berarti Mas. Pasca sarjana kan sekarang udah ada organisasinya juga, himpunan mahasiswa pasca sarjana. Yang Wilda ya? Bu Wilda WD-nya. Tapi yang mengampu itu kan juga Direktorat Kemahasiswaan. Wah, kamu kok seninya kan luar biasa. Ya nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Siap. Matur nuwun sangat Mas Yuan atas kehadirannya. Terima kasih sudah diundang juga. Iya.